Yo, ini akan saya lanjutkan. Kita review sekarang konstruksi atau yang bagian belakang. Bagaimana kendaraan tidak mengayun ya. Nanti saya jelaskan terus sampai masalah sekok ya. Bagaimana kita pakai sekok orsinil kayak gini harus diginikan. Terus bagaimana masalah bantalan antara sasis sama bodi supaya mobil nggak gelombang itu di belakang ini saya buatkan sambil nunggu kameramen saya si Altap lagi sekolah. Ntar Altap pulang langsung video saya buatkan. Oke, sabar. Udah. Kita kamerain aja ya. Ayah mau bongkar-bongkar ya. Iya. Alhamdulillah tukang kameramen saya udah datang lur. Oke. Sekarang mulai kita bahas ya masalah ini. Nah ini cara melepas ini anting untuk ganti karet. Sampean harus punya dongkrak kecil gini. Jadi antara sasis sama per Anda dongkrak ya. Sasis sama per Anda dongkrak. Nah nanti tak kasih tahu gimana, oke? Ini kan udah saya dongkrak, barusan ini bautnya udah saya copotin. Sekarang kita lepas ya, kelihatan nggak nih? Nah ambil senter Al. Ini. Nah ini seperti contoh kita ngelihat karet. Itu kan karet. Kelihatan nggak ya? Oh malah kalau di senter kurang jelas. Nah ini kalau karet sudah kayak begini, ini kan ada kemakan yang bagian atas sedikit. Ini harus diganti karena ini saya bilang kemarin dia nggak akan bertahan. Bertahannya cuma setahun 2 tahun. Nah dia harus kalau nanti ini lama-lama atasnya ini makan atas, ini besi sama besi akhirnya. Dia gajulkan besi sama besi. Nah yang atas pun sama, berarti ini udah rusak ini karet. Nanti kita ganti karet ini sampai copot aja. Terus sunsunan per yang belakang itu lain sama yang depan. Kalau yang depan itu sunsunannya 4, kalau belakang itu 5 gitu loh. Karena beban kadang-kadang lumayan cukup ya. Ini jadi sunsunannya begini pernya ya, 1 2 kan, 2 ini 3 4 5. Nah kalau yang bagian belakang itu pernya nggak yang urutan kedua ini nggak sampai melingkar, tapi pas di lurusnya baut ini supaya nggak gampang patah. Kan orang-orang ada yang cuma sependek ini, dia nanti ininya patah, nggak ada yang nahan yang per paling atas. Jadi kalau per yang bawah ini sedikit agak panjang, ngelebihin baut as ini, dia agak lumayan agak bisa nahan gitu. Nah itu terus jangan lupa ya kayak gitu kira-kira. Ini Al pegang Al ya, dipegang dulu. Ayah tak benar-benar tak kasih pengertian yang lainnya dulu Al. Ini nanti kita mau ganti karet ya Al ya. Dan aku matiin. Jangan dimatiin. Wah tukang kamera kok dimatiin. Bentar ya kita betulin ini dulu. Nah kalau posisi ini sampean dongkrak, ini pakai dongkrak ini, pernya ngangkat, jadi di sini mudah sekali untuk nyopot anting ini gitu. Nah nanti yang bagian depan pun sama. Jadi ini tak turunin dulu lur. Tak kasih tahu kenapa mobil saya kok limbung. Oh nah ini kuncinya di belakang ini pengaruh juga. Kalau sampean nggak bisa di arus belakang, ini saya turunin dulu dongkraknya, saya turunin dulu. Nah ini saya tak cari meteran dulu biar teman-teman ayah pada ngerti ya Al ya. Kamu shooting aja di situ. Nah ini lur. Jadi kalau untuk limbungnya mobil itu ini kan ada karet ya, nggak tahu saya karet apa namanya. Jadi
jarak ini yang penting, jarak antara ini sama sasis. Makanya karena ini mobil sudah saya tinggikan, mobilnya saya tinggikan karena saya pakai ban agak besar. Nah itu saya ganjel ini kan ada kelihatan ganjel ya, padahal ini cuma karet spon aja ya. Saya pingin pembuktian aja, ternyata begitu standarnya dia posisi mobil diem, pegang hal ini ayah tak ngeluarin. Udah. Nah posisi mobil diem nih, lihat nih pegang gini kelihatan, diem dulu situ ya. Posisi mobil diem antara jarak karet ini kelihatan ya, karet bendolan ini ke sini, itu antara 6 sampai 7. Jadi kalau sampai ini kan waktu itu nggak ada karet ini kan karet tambahan sama saya. Ini bisa mencapai di angka 12. Dia akan mengalami limbung. Jadi ingat ya, mobil limbung itu bukan masalah per atau apa. Jadi antara penahan as roda belakang menempel ke sasis ini lambat gitu loh. Makanya terjadi limbung karena dia ditahan oleh skok. Nah kalau terlampau dalam jeduknya dia akan limbung sekali. Nah karena ini skok, saya kan kemarin sudah ngomong gunakan skok standar. Caranya gimana Om? Caranya begini. Nah yang bagian bawah, skoknya belakang bagian bawah ini Anda las kayak gini. Jadi kalau pingin panjang dipakainya di sini. Kalau pingin tinggi gitu loh maksud saya. Kalau nanti pakai standar lagi di sini. Nah kalau di sini kita sudah menggunakan di belakang ini di namanya anting, itu udah posisi 12 atau 15, itu memerlukan skok yang lebih panjang. Tapi kalau skoknya diganti punya Innova Avanza nggak enak karena nggak sesuai dengan beban atau bodinya mobil gitu loh. Itu menurut saya karena logika ya, pabrik itu buat, ingat ya, pabrik itu buat sudah melalui uji coba. Jadi saya skoknya tetap menggunakan standar ini, cuma saya cari skok yang bekas, saya potong, saya ngelasnya di sini ya. Jadi yang ini masih bisa saya pakai, bawahnya bisa saya pakai terus ke ketinggian berapa ya suka-sukanya gitu loh. Tinggiannya suka-suka. Misalnya kayak ini kan saya tambah dengan ketinggian 7 cm. Bisa juga sampean kasih 10 atau 7 atau berapapun suka gitu loh ya. Jadi mainnya skok masih tetap main. Tapi kalau yang panjang karena bukan sesuai kadang malah nggak enak. Kan saya sudah mencoba itu. Terus ingat ya, nanti tak ajarin cara ganti karet yang di dalam sini yang suka bunyi katana bunyi jeglek. Nah itu karetnya ada di dalam sini lur. Nih karet ini lur. Karet ini kelihatan kan karet ini. Om gimana cara gantinya? Mudah sekali itu. Nanti tak ajarin bentar. Terus ganti ini. Kalau sampai mau ganti karet ini juga harus sering dikontrol, dibuka. Nah, sini dongkraknya tetap kayak tadi nih, dongkrak antara per sama sasis dia nanti turun. Sebetulnya sih ini nggak perlu didongkrak, kalau ini paling gampang. Asal sasisnya didongkrak dia akan turun sendiri. Terus Anda pasang nanti bawahnya Anda dongkrak untuk naikkan gitu. Ini coba sebentar lagi saya bongkar aja ini. Saya bongkar biar sampean lebih enak ya. Sekalian meraktekkan cara ganti karet-karet ini ya. Oke, tukang kamera berhenti dulu. Kita lanjutkan cara mengganti karet ya. Karet di sela-sela per. Jadi apa ya ini? As roda atau di bawah per ini jangan didongkrak. Saya dongkraknya di sasis ya, ini sasis saya dongkrak, ini tadi bekas dongkrak. Nah terus yang mau kita gantikan ini nih karet-karet ini, karet-karet di dalam ini yang suka mobil bunyi kletek itu cuma itu.
kalaupun sampean nggak percaya, bisa aja sini sampean ganjel mak apa. Ini Al, pegangi Al. Ayo tak meraktekan cara ngambil ganjel ini dengan mudahnya tanpa merusak per. Ini pegang. Kelihatan nanti ayah buka nih. Kelihatan nggak nih obeng ayah? Kelihatan. Oke, kita tancepin aja obeng di sini lur. Gini, ya kita ginikan, kita cari obeng yang agak besar kayak ini lur. Gini kan, set, ambil aja ini. Tuh, ini banyak yang sudah rusak. Ini cuma 2000 ya. Ini karet, kelihatan nggak tuh? Karet ini, nah ini gini cara masangnya, paham kan ya? Ini setiap per dia ada 2. Tapi kalau pas Anda masang ini dibuka aja nggak apa-apa. Ini buka, nanti ketok lagi pakai palu. Anda pakai pahat atau obeng, buka, ini dia seret gitu aja udah gampang. Yang ini pun sama. Ini pun sama ini. Ini ada 2 juga ini. Ini yang suka bunyi tek-tek. Kalau nggak percaya Anda gini kan, kalau memang belum beli ini cari aja plastik apa masukin, dijamin hilang bunyinya ya. Sama ini nanti akan saya ganti ini dalamnya ya, biar sekalian tuh kan. Nah kalau orang-orang limbung itu karena lebar, tapi ini tadi ya udah ngerti kan ukuran antara ini bantalannya karet mati atau nempel ke sasis dari as roda atau ban ke sasis itu jaraknya kalau mobil diam itu antara 6, 7 maksimal 8. Kalau lebih dari 8 udah ngelimbung. Jadi harus ditambahi bantalan karet apa aja gini. Karena saya kemarin belum sempet. Kalau biasanya di Malang saya bisa beli terus saya pasang bautan di sini bisa. Tinggal cari ukuran yang seberapa gitu lur kuncinya lur ya. Ini untuk cara bongkar per. Terus ingat sekali lagi skobeker ya. Skobeker jangan pernah diganti. Pasang aja standarnya katana. Terus cari yang jelek Anda potong dilas ya, dilas. Tapi usahakan kalau bisa lasnya ini dimasukkan ke air. Jadi supaya sil atau oli yang di dalam skok itu tidak rusak lur. Caranya gitu. Us, mobil enak tidak limbung. Saya itu kalau orang-orang gini-gini maaf ya Om ya, pakai yang ahli-ahli katana. Saya itu sudah nyoba bermacam-macam 1000 cara. Kalau katana serasa sedan itu hayalan itu. Terlampau menghayal menurut saya ya. Oke lur, gitu lur. Ntar sebentar ya, saya tak benahin lagi. Nih cara masangnya nih pegang. Nih kelihatan karet saya ya. Cara masangnya pun kan agak susah ini. Anda masukin, tapi ya itu tadi dongkraknya jangan di sini, dongkraknya di sasis. Baru Anda gini kan mudah sekali nih masang karet ini. Nih saya pasang ya. Tuh, karena ini masih bagus nggak saya ganti. Biasanya sudah tipis atau sudah habis lah. Mana nih lubangnya kok hilang? Lalu bikin video grogi kali ya, ya Al. Kok modal, kok hilang lubangnya? Oh di situ. Nah, lu kan gini masukin obeng kecil di sini, tahan yang gede diambil, udah beres. Gampang kan lur? Kelihatan tuh udah kepasang lagi kan, gampang kan karetnya. Itu yang suka bunyi klek klek gitu. Terus kalau memang ketinggian biasanya stabilnya ini juga ditambah dilas atau ini ditambahi kawal kayak gitu lur ya. Bentar lagi saya share mengenai kaki yang lebih jelas lagi. Saya tak bongkar ini dulu lur. Yuk lur. Ini sudah saya ganti nih karet dalemannya, ini barusan saya ganti lur. Cara gantinya pun sama, ini didongkrak ini, jadi kan dia bisa turun, ada turun karetnya bisa kita ganti. Sekarang saya ngencengin dulu, nanti tak turunin dongkraknya. Ini sudah saya ganti lur. Nah ini kan saya kencengin ya. Aduh, kameramennya pergi sih, jadi nggak ngeliat nyopot karet, tapi sama aja nyopot. Tapi
kalau memang peralatan di rumah kurang, lebih bagus untuk karet-karet gini ini ke tukang per, sampean beli sendiri di toko, nanti tukang per suruh masang. Jadi kalau ini masih bagus sudah. Kalau karet itu sekali ganti harus ganti semua. Biasanya karena kan ada umur kayak gini udah atos banget nih, walaupun lubang-lubang ini, oh ini kan udah nggak sinkron bulat ya, udah lonjong. Lonjong ini berarti kena as baut ya. Oh udah lonjong ini aja sampai kerowok ya. Ya udah lonjong gitu, udah mati. Jadi di dalam sini ini tadi tak ganti. Nah cara gantinya pun sama, kelihatan ini. Kelihatan nggak ini? Dongkrak ini sama sasis. Terus kita copot dongkraknya. Tuh kita copot kan. Nah kan kita kencengin ya. Ya kan? Iya. Ini mudah cara penggantian. Kalau di sana juga nanti harus kita ganti tuh. Nah, udah, gantiin dulu. Setelah ini kita dongkrak, kita bisa ngelepas anting ini, terus kita buka karet nih. Ini karet udah. Iya. Karetnya kita buka. Ini karet anting paling belakang. Nah, semacam ini. Itu udah kemakan semua. Emang kalau karet gini ini ada umurnya lur. Berapa hal gitu udah mati. Apalagi ini pakai yang apa? Yang kuning itu, yang kayak bahan pentil. Ini jeleknya di sini. Ini udah mati nih. Apalagi yang ini yang atas. Kamu lihat dari bawah sini ah. Ini ah. Tuh kan ini pakai yang kuning itu ya. Mati semua ini. Nih. Karet ini nih. Ntar kita ganti dulu ya. Kita beli dulu ya. Iya. Oke, matiin dulu. Ini tadi udah baru beli ya Al? Baru beli ini. Ini cara ganti karet nih, masukin sini. Ya, masih ini ya. Ini gampang kok. Nah, yang ini juga sama. Nah, kalau baru ini dia masih lurus. Nah, ini bekas kan udah lobar tuh. Bolongannya udah, ini tangan saya masuk. Kalau ini nggak masuk. Kalau ini masuk karena dia kena kocak-kocaknya itu, dia nggak bertahan lama. Paling bertahannya ya antara nggak begitu lama. Nah ini udah saya ganti. Ini tadi beli, cuma di Jakarta ya mahal. Ini kalau biasa 5.000 atau paling mahal 7.000. Kalau di Jakarta gini ini 10.000. Yes ya, oke. Tidak masukin ya, mulai ya. Ini pasang. Nah ini kurang gimana? Nah ini berarti kurang maju dikit. Ini bisa kita mainin loh. Ah. Ya, enak ya. Iya. Ya, Al. Iya. Aduh. Jangan diketok-ketok, berat. Ya ini belum dimatiin. Iya. Taruh dulu. Masuk. Terus ininya dipasang. Ya, aduh. Tajam ya. Ini tajam ini. Kita matiin. Ini kita kencengin ya. Sudah kita ganti karetnya tadi. Kita ganti ya Al? Iya. Ganti.
Nah ini agak kencang. Ini kan masih belum kencang kan? Nih, kelihatan nggak? Iya. Nih, kita ganti ya. Ini kalau ini, nah, kalau saya karet nggak gitu lama, udah saya ganti. Nah kalau sudah habis, ininya pun udah habis nih, gundungan ini. Ini kan baru, udah habis kayak gini nih, habis sudah. Nah kan gesek gitu. Jadi lebih bagus sih. Nanti ya Iya. kita naikin. Udah dulu. Ya ini udah kita pasang. Ini juga udah kita pasang karetnya. Ini karet ini udah kami ganti. Karet ini juga tadi udah kami ganti. Nah ini kan antingnya belakang. Kalau kemarin depan kan saya bikin 10. Nah kalau belakang saya bikin yang 12 gitu. Jadi biar mobilnya masih tetap standar lurus. Nah setelah itu akan timbul terjadi mobil limbung atau mobil mengayun ya istilahnya ya. Nah untuk ngatasi kan orsinilnya begini. Aduh kok susah. Ini pegang gini ya, biar nggak melorot. Nah ini aslinya. Ini aslinya. Nah karena ini jarak tidak boleh segini, ini nggak boleh. Kalau untuk katana itu paling nggak 6 atau 7. Jadi 6 atau 7 supaya terjadinya mobil nggak limbung. Ini kan udah saya tinggikan, mobilnya saya tinggikan. Nah skoknya saya tetap nih skok beker menggunakan standar, cuma saya sambung kayak gini ya. Tadi udah tak jelasin sambung kayak gini. Kita bisa di bawahnya ini, atau ini taruh atas atau ganti-ganti ya lur. Nah ini tentu jarak mainnya dia akan limbung. Nah akhirnya saya ganjel kayak gini lur. Ini nanti timbul saya buat ganjel yang kayak gini supaya ini pegang HP-nya. Ini pegang dulu HP-nya. Nah ini kan 10 nih pasti. Nah kalau 10 gini dia timbulnya limbung. Jadi kalau katana itu harusnya 7. Nah seharusnya ini bisa kita bikinkan atau kita belikan di tukang ban yang motong itu ya, yang suka orang ada kerajinan. Cuma kebetulan saya nemu ini karet kayak busa itu. Jadi ini untuk ngatasin limbung lur, untuk ngatasin limbung. Jadi ini saya pasang di sini lur. Nah ini nanti tentu akan saya ikat begini. Ini saya ikat gini, ini ukur lihatin di meteran di sini tuh. Ini kan jaraknya cuma antara 6 sama 7 ya. Nah ini 6 atau 7 ini jaraknya. Tuh 7 kan. Ini 7. Nah kalau udah 7 gini yakin mobil nggak akan pernah limbung. Jadi ini nanti ini kan sasis. Ini as roda. Jadi supaya dia nggak terlampau ngombak ya atau mengayun, kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalau saya karena ini belum ya, biasanya kalau saya di kota Malang itu saya buatkan. Di Malang itu ada orang kerajinan ban gitu. Kalau di Jakarta kan ya sulit, jadi saya menggunakan ini aja dulu, menggunakan ini. Tapi ya biasanya aman kok lur itu. Karena saya dulu sudah pernah ngalami waktu tahun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu, habis per saya benerin ke tukang per limbung. Waduh nggak karuan. Akhirnya saya ganjel, saya nyoba pakai sandal jepit, saya tumpuk-tumpuk udah nggak limbung. Ternyata limbung itu dari sini lur, dari ini ya. Kira-kira paham ya, ini untuk ngatasi limbung. Jarak ini sama ini sasis itu paling enggak 7.
Nah, 7 atau 6 jadi shock breaker bisa main. Tapi kalau shock breakernya tuh yang ditinggiin nggak dikasih ini, apalagi shock breaker nggak standar, makin bermasalah. Nah, itu kira-kira untuk menjaga stabilnya mobil limbung begitu. Kalaupun mobil Anda belakangnya ada stabilizer gini ya, Anda las kayak ini ditambahin biar agak tinggi gitu. Insya Allah kalau itu. Tapi kalau untuk karet-karet Anda sulit, ya tolong aja ke tukang per, cuma diawasi. Udah. Terus untuk masalah per, susunan per, kalau depan itu 4, ya kalau belakang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus harus ingat ya, ini misalnya dari jarak ke sini itu makin kesannya makin kecil, seperti contoh seperti ini. Orang banyak yang nggak ngerti itu, main pasang aja. Ini kan jaraknya 10, pasti di sini lebih rendah 8. Di sininya timbulnya cuma 6. Jadi jarak ini, kepanjangan ini cuma kira-kira kurang 10 cm ke sini nih, ini 10. Terus habis itu nggak 10 lagi. Dari sini 8. Ya, dari 8 ke 6. Jadi untuk stabilnya pernya mobil itu terlihat. Cuma ingat ya, jangan sekali-sekali yang sunsunan nomor 2 itu nggak lewatin ini baut. Harus lewatin baut supaya sunsunan paling atas ini nggak gampang patah, dia kuat. Ya kan, ini kan juga lewatin, ini lewat baut, jadi dia kuat. Tapi ada orang yang di sini jadi akan mudah patah. Oke, paham nggak? Tadi udah tak ajari cara masang karet ini, terus semuanya udah ya, insya Allah. Oke kan? Oke, tadi jangan menghayal mobil serasa sedan preketek, jangan percaya itu. Jadi kayak Jeep ya Jeep aja, cuma enak gitu loh, nggak terlampau bantingan, nggak bunyi gembladak gitu, Anda harus percaya. Tapi kalau rasa Jeepnya hilang, sedan ya wis ganti sedan aja ya. Kalau memang betul-betul bisa dirobak empuk, nyaman, enak. Cuma nanti harga mobil sama harga per malah harga per bingung sampean ya. Dah itu aja sekedar tip dari saya. Depan sudah, belakang sudah. Besok lusa akan saya share untuk masalah bagaimana ngatasin katana itu biar jalannya nggak goyang rigi, nggak goyang bor, nggak dangdutan. Itu setir kita bisa lepas sambil kita nyantai-nyantai lari 80, 90, 100, setir pun stabil. Udah banyak kebukti. Tapi mungkin saya habis ini macam ini besok akan share bagaimana overhead kita lepas lender kop, terus kita sekir. Itu nanti saya videoin semua. Saya sekir cara masang klep maupun per, itu yang paling susah. Cuma saya udah menemukan caranya sangat mudah, satu orang aja bisa ngatasin. Oke lor, sampai berjumpa. Semoga sedikit pengalaman saya ini sangat berguna. Cuma saya minta maaf pada suhu master ahli katana, mohon dimaafin, bukan saya minterin, cuma membagi pengalaman saya tok. Begitu ya. Salam sehat, akhir rezeki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.